obligasi itu apa sama seperti saham ya? Kalau untuk sistemnya untuk obligasi. Beda Mas. Sistemnya beda. Memang obligasi ini nggak terlalu populer ya, karena ada terminnya. Ya, ada terminnya. Jadi kalau obligasi itu hampir sama seperti deposito. Kalau saya mengambil kesimpulan, ya ada tingkat resiko sama bunganya itu kayaknya sudah ditentukan. Ya. Sudah ada defaultnya atau ada kayak patternnya ya. Nah, jadi eh, sudah dihitung kepastiannya, sudah dihitung resikonya. Bedanya sama saham kan enggak. Kita harus cari valuasi tadi itu toh. Harus cari informasi-informasi yang sekiranya itu bisa menambahkan margin buat kita. Ya boleh dari harga jual dan belinya, selain dividen yang kita terima. Ya, kalau di obligasi ini eh, itu hampir semuanya itu sudah diatur. Jadi kayak tingkat pengembaliannya, tingkat besaran bunganya. Makanya pemerintah itu, makanya di swasta ya, makanya di swasta itu untuk menerbitkan obligasi itu jarang. Bukan berarti mereka nggak mau, mereka mau aja nerbitin. Tapi ya itu tadi, kan bagi sisi perusahaan, sebagai perusahaan yang membutuhkan modal, prospek jangka panjangnya itu lebih menguntungkan menggunakan saham ketimbang obligasi. Ini bagi perusahaan ya, bagi perusahaan. Tapi bagi kita yang orang atau investor yang bisa dibilang moderat, yang nggak harus ngejar return tinggi-tinggi karena tahu bahasanya resikonya juga tinggi. Kita orang yang middle, orang yang suka yang santai-santai bisa dibilang. Yang resiko sama returnnya juga nggak harus tinggi-tinggi, yang penting uangnya itu ada di SBN ini, ya mereka akan ambil obligasi ini. Makanya kalau di swasta kalau diperhatikan itu jarang ada. Entah itu yang BUMN ya, itu jarang. Nggak semuanya meskipun mereka mau. Nah, ini karena semuanya ini kayak sudah ada patokannya, ada kayak prediksinya, ada penentuannya itu sama halnya seperti deposito itu tadi. Ya, itu. Jadi kalau misal teman-teman tipe orang yang suka slow motion ya, yang suka santai-santai, yang penting uangnya ada, taruh di SBN, jangka waktunya 3 tahun, nanti uangnya itu pasti akan kembali dalam 3 tahun tersebut. Nah, bunganya ya kita terima sesuai kontrak, mau apa tahunan ya, tahunan atau bulanan saya lupa. Ya, sesuai itu. Ya, nanti kalau semisal mau dijual, dibelikan lagi dengan SBN yang terbaru ya nggak apa-apa. Berarti kan uangnya kan nggak keecer-ecer. Jadi barang-barang yang mungkin kita nggak tahu nih fungsinya. Tapi SBN kan itu tadi yang bikin menarik, ya. Nah makanya kalau menghitung jangka waktunya itu hampir semuanya rata-rata kalau dari pengalaman saya itu 3 tahun. Baik SBN yang generasi-generasi sebelumnya itu tidak ada yang sangat panjang atau sangat pendek, itu nggak ada. Pasti rata-rata itu yang saya pernah eh, pengalaman itu ya rata-rata tahun. Nah ini kalau saya itu yang menarik. Oke, makanya di pasar modal ini saya nggak terlalu banyak membahas obligasi, tapi paling tidak teman-teman juga ada gambaran nih obligasi itu apa aja ya, yang jadi sisi positif negatifnya itu seperti apa. Oke, oke silakan mungkin yang lainnya. Apakah kalau misal saya beli yang jangka waktunya panjang itu eh, lebih menguntungkan ya Pak ya? Tergantung sih. Ya, eh, tergantung kitanya aja. Kita mau mau apakan. Karena memang nggak bisa diapa-apain juga. Contoh misal kalau kita mau apakan, saya mau beli yang 10 tahun Pak. Misal atau ya 10 tahun. Karena saya yakin saya punya tabungan yang lain. Nah, saya mau seolah-olah obligasi ini barang hilang.
uang saya yang sudah saya hilangkan. Tapi di 10 tahun yang akan datang, saya butuh sesuatu yang bisa dibilang untuk tambahan modal usaha saya. Nah, pada tahun ke-10 saya mau cairkan itu. Ya. Nah, ini bisa jadi opsi obligasi ini. Sama kan konsepnya seperti deposito. Nah, jadi ya hanya saja deposito itu kan bank ya, atau istilahnya pihak swasta yang menerbitkan atau BUMN. Tapi kalau obligasi ini kan lebih ke negara. Ada unsur-unsur kita itu ikut terlibat dalam perekonomian di dalam negeri ini. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau modalnya pemerintah itu kuat, kenapa pemerintah harus berhutang ke luar negeri? Kalau masyarakatnya itu secara value, secara pendapatannya itu bisa memiliki saham, bisa memiliki obligasi, kenapa harus pinjam ke negara lain? Kok nggak pinjam ke negaranya sendiri, yaitu masyarakatnya, melalui surat obligasi ini. Berarti kan ada unsur kayak keterlibatan gitu, teman-teman. Ya kan kita tahu pemerintah kan lagi gencar-gencarnya mau ngapa-ngapain. IKN itu juga uangnya siapa kalau nggak uangnya kita juga. Nah, bisa jadi kan dari obligasi ini mereka memasarkan untuk dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu apa opsi yang menurut saya penting ditanamkan di diri kita, bukan hanya sekedar margin, keuntungan dan profit. Kalau di swasta kan memang lebih ke institusi, perusahaan. Perusahaan punya modal nih, punya modal ibaratnya. Mereka juga harus mengembangkan modalnya kemana saja. Ya, value-value yang menurut perusahaan tersebut atau bank tersebut bisa meningkatkan keuntungan dari sisi perusahaannya. Termasuk mereka menerbitkan obligasi atau menerbitkan deposito ya. Menerbitkan deposito. Kalau perusahaan sih seperti itu. Bank ya, bank itu lebih ke deposito, jarang sih yang obligasi. Oke. Ada yang lain mungkin? Teman-teman ada gambaran? Penting nggak saya punya obligasinya, punya R ini? Ya, menurut saya penting. Ya, itu tadi value-nya itu bukan hanya sekedar margin, keuntungan, tapi ada value lain yang kita itu punya keterlibatan melalui pembangunan di negara kita melalui obligasi tersebut, surat hutang. Oke, kita coba cek. Ya, saya jarang menemukan obligasi soalnya di bursa efek ini. Yang punyanya swasta ya. Kalau SBN ya. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Kita coba cek 2020. Telkom ini kan plat merah ya. Oh, GoTo. GoTo juga. GoTo. Oh, ini kan laporan obligasi. Kan nggak ada kan? Apa ini? Informasi obligasi suku halaman 21. 21. Ini obligasi Telkom ngeluarin informasi obligasi. Ya, obligasi kedua dari tahun 2010 jumlahnya 1.995. Peringkatnya ini ID AAA3. Apa itu ID AA3? Teman-teman boleh masuk ke sini ya.
tingkatnya superior atau peringkat tertinggi. Ya, jadi kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang ini dia superior. Nah, ini peringkat obligasinya ini masuk kategori ITAA. Jadi layak untuk dimiliki karena tingkat pengembaliannya atau pemenuhan kewajibannya itu terpenuhi, ya, masuk kategori scoringnya itu IDAA. Bunganya 10,20, jangka waktunya 10 tahun. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Saya mau beli obligasi deh 2010. Nanti di 2020 saya kebetulan sudah punya perencanaan untuk bangun bisnis. Tambahan modal saya bisa dari pencairan ini. Nah, 10% tingkat bunganya ini saya ambil buat kebutuhan hidup saya sehari-hari. Misal, nah itu nggak apa-apa. Ya, nih. Nah, 2010 ada lagi kan? 2018, 18 nggak ada lagi. Akhir 2018 nggak ada obligasi lagi. Oh, ini sampai 30 tahun nggak. Nah, ini lumayan ini 1.500. Nah, ini nanti kalau misal kita mau alihkan ke orang lain, nah itu juga ada syarat ketentuannya, teman-teman. Ya. ada dialihkan ke orang lain sebagai hak pemilikannya langsung, tapi ada biaya-biayanya juga, potongan administrasi, tapi nilainya sama. Nah, nilainya sama, terus ada value-nya juga. Itu yang membuat beda obligasi sama saham. Kotak tutup. Oke, itu tadi monolog. Entah kenapa saya kalau swasta ini jarang ya. Kita coba lagi yang lain ya. Tadi itu Telkom, BUMN. Coba kita cari BCA. BCA. Ada nggak? Oh, laporan tahunan BCA. BCA. Nggak ada. Masuk BCA aja deh. BCA. BCA. Oh, muncul. Nah, maksudnya di mana? Oh, hubungan investor. Tentang BCA, hubungan investor, laporan. Oke. Oke, kita cek laporan tahunan Anda 2021. Apakah bisa juga menerbitkan obligasi meskipun perusahaan swasta? Ya, karena value dari BCA sendiri kan cukup penting ya, teman-teman. Kita tahu prospek kedepannya BCA juga bagus. Halaman 20. Oh, halaman 20. Obligasi subordinasi. Kita langsung masuk yang detail aja. Obligasi. Ikhtisar saham dan obligasi
dari Bank BCA. Ini juga ada loh. BCA harga tertinggi, harga terendah. Ini tapi saham ya, ini saham. Obligasi mana ya? Obligasi. Obligasi. Ini ikhtisar obligasi. Ikhtisar obligasi subordinasi berkelanjutan 1. Seri A sama seri B. Ya. Berarti 7 tahun. 2018 sampai 2025. Nah, jangka waktu ya. Tanggal pencatatan 2018, jatuh temponya 225. 7 tahun. Ya, pokok obligasinya 435. Berapa nilainya? Enggak ada ya nilai per lembar. 65. Enggak ada informasinya detail. Harus masuk BCA Sekuritas biar tahu. Ini 7,75% suku bunganya teman-teman ya. Kalau ini tadi berapa? Sorry. Tadi punyanya Telkom suku bunganya 10,20. Tinggi, lebih tinggi ya. Nah, ini kita bisa membandingkannya secara garis besar seperti itu teman-teman ya, dari tingkat bunganya, terus dari peringkatnya. Avindo ini peringkat yang memberikan peringkat lembaga untuk investasi di bidang obligasi ini ya, Triple A Indonesia, tingkat keamanannya juga, tingkat pengembaliannya. Bank penjaminnya Dana Reksa Sekuritas ini BRI ya, di banknya namun BRI ini Mandiri. Wali amanat BTN, nah, wali amanatnya. Jadi nanti harus buka rekening tabungan, bisa jadi ya untuk melakukan setoran. Oke, nah itu obligasi teman-teman ya. Nah, saya coba obligasi resikonya itu tadi sempat kita bahas, terus bunganya tetap. Nah, bedanya kalau di saham itu kan ada dividennya. Kalau di sini adalah potential capital gain. Nah, capital gain ini kayak selisih gitu teman-teman ya. Selisih dari nilai obligasi tersebut. Kalau bunga tetapnya itu kita sebutnya kupon. Kalau kita simpen tabungan, deposito segala macam itu kan bunga. Kalau di obligasi itu nama lainnya itu kupon ya, atau bunga tetap. Nah, terus kenapa potensial ya? Ini saya highlight di sini kenapa potensial ya. Kalau semisal kita menahan obligasi kita sampai pembayaran kembali hanya sejumlah nilai nominalnya persis, itu kita dapat keuntungan, bukan hanya sekedar bunga tetap tapi juga potensial capital gain. Ya, potensial capital gain itu yang menciptakan adalah pasar. Ya, yang menciptakan pasar. Nah, karena kan mau dicairkan nih, proses pencairannya kan sudah mendekati. Tapi bagi orang-orang tertentu, mereka juga cari value dari potensial capital gain itu di momen-momen pada saat pencairan ini. Nah, tapi kalau bagi kita semisal butuh proses pencairannya lebih cepat karena kita lagi butuh banget deh uang. Kita lepaskan nih nilai obligasi kita didatangkan ke orang lain. Ya, memang nilai selisihnya itu nggak terlalu signifikan. Contoh misal biaya administrasinya, pengurusan segala macam itu nggak terlalu signifikan, tidak terlalu besar juga. Ya, hanya saja kalau kita orang yang butuh uang cepat tanpa harus nunggu tadi kan 7 tahun, 13 tahun atau berapa tahun. Kita di tahun kelima butuh uang cepat nih.
Kita kan mau mencairkan itu ya. Nah itu bisa menggunakan ini. Ya, tapi bagi kita cari mereka yang mau apa melepas obligasi tersebut. Ya, kita carinya agar dapat potensial capital gain ini. Nah, itu yang menarik menurut saya di bidang obligasi. Tapi kalau di swasta, di swasta ini agak apa ya? Nggak tahu ya. Ini pandangan saya teman-teman. Ini pandangan saya. Tapi kalau misal teman-teman mau coba di swasta, boleh nggak apa-apa. Nah, di swasta boleh nggak apa-apa. Itu juga ada kok. Di dana reksa juga ada. Nah, itu sama aja. Pokoknya yang ada sekuritasnya itu mereka juga ada sama, ada obligasi juga. Ya. Oke. Terkait obligasi dan resikonya nanti teman-teman sambil baca ya. Oke, ilustrasi resiko suku bunga. Ya, ini saya coba share sedikit tentang ilustrasi resiko suku bunga ya yang berhubungan dengan harga obligasi bergerak berlawanan arah ini maksudnya berkorelasi negatif ya. Jadi antara suku bunga yang naik berarti obligasinya turun. Ya, kalau semisal suku bunga naik, misalnya suku bunga naik kayak nilai dari rupiah itu juga akan ikut naik ya, nilai dari rupiah. Rupiah kan untuk di alat tukar ya, alat tukar untuk dibelanjakan apapun. Misal untuk belanja properti, kebutuhan segala macam, suku bunganya naik berarti value dari nilai rupiah itu juga naik. Ya. Kalau ini malah kebalikannya, harga obligasinya turun. Ya. Misal kita membeli obligasi A dari pemerintah senilai 5 juta dengan tingkat bunga 10% di awal 2005. Namun pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan obligasi A lagi dengan tingkat bunga 15. Berarti obligasi yang sama, seri yang sama, itu diterbitkan lagi hanya tahunnya beda, bukan 2005 tapi 2008. Bunganya pun juga akan berbeda, 15%. Tapi harga obligasinya pastinya tidak 5 juta. Harganya pasti di bawah 5 juta. Ya, misal saya mau beli obligasi tahun berapa? 25 apa 2008? Tahun 2008 pasti harganya bukan yang 5 juta. Value-nya pasti di bawah itu. Nah, ini korelasi negatif yang dimaksud adalah seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, permasalahannya bunga yang kita terima itu apakah tetap 10% atau 15%? Nah, ini yang jadi permasalahannya karena kan kita kan beda tahun saja. Nah, ini kan beda tahun saja. Nah, itu yang membuat agak apa ya? Harus pintar-pintar menganalisis resiko dari suku bunga yang ada. Karena kan suku bunganya kan naik terus. Setiap tahun kan naik terus. Ya. Suku bunga itu kan naik terus. Jadi mana yang paling tepat untuk investasi? Ya. Apakah saham sepenuhnya tetap? Belum lagi kita harus analisis terlebih dahulu. Apakah obligasi paling tepat? Belum juga ya. Kita harus analisis terlebih dahulu. Kalau semisal kita punya uang 100 juta, ya 50 juta di saham, 50 juta di obligasi. Obligasinya pun juga jangan satu tipe atau satu jenis, ya harus diecer-ecer. Ya, mungkin di swasta ada, di pemerintah juga ada. Oke, kira-kira itu gambarannya, ya. Oke, silakan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk ini ya, kalau untuk ini kita nggak perlu latihan soal menghitung lah ya, nggak usah, nggak usah menghitung capital gain, nggak usah lah. Kita bikin summary aja, ya. Nanti sekalian aja sama minggu depan tugas 5-nya. Tugas 5 uh,
minggu depan ya, 2 minggu lagi, Kamis. Rangkuman tentang valuasi obligasi. Kalau tadi, sorry. Kalau ini tadi apa? Melanjutkan tugas mencari apa sih? Mencari EPS. Berarti minggu ini tugasnya 2 langsung itu ya, Pak? Iya, nanti saya kasih kesempatan lebih lama. Jadi paling tidak deadline-nya tanggal 17 ya. 17. Ini tugas 3 ini ngerangkum kalau nggak salah ya. Atau tugasnya itu adalah bikin rangkuman. Rangkuman mekanisme perdagangan saham. Oke lah ya. Tugas 2, tugas 1 merangkum tentang ruang lingkup ya. Modal. Ya, ya benar toh. Saya sendiri sampai lupa. Ya, kenapa ini? Ya, kenapa ini? Kenapa? Ya, konsep dasar investasi. Oke. Ya, nggak banyak kan tugasnya. Mbak, dari mata kuliah lain banyak tugas nggak? Nggak seberapa sih, Pak. Yang paling sedih, yang paling banyak ya yang tugas 4 itu. Tugas 4, bentar, tugas 4 itu apa ya? Oh, Ya, yang itu tadi melanjutkan, ya, ya sebenarnya melanjutkan dari tugas 2. Pak, itu tadi yang di materi, maaf ini tanya lagi nggih, Pak. Yang di materi itu kan yang sebelum rumus PER itu loh, Pak. Itu kan seharusnya ada rumusnya EPS ya, Pak. Tapi di situ kok di atasnya tuh sama-sama PER ya, Pak. Kalau nggak salah lihat tadi. Bentar ya, tak buka dulu materi berapa tadi. PER. Oke. Nah, nanti teman-teman sambil cari rumus EPS dan PER. Ya. Nanti teman-teman sambil baca-baca juga kan ini nggak perlu merangkum, tapi rumus yang tepat itu menggunakannya pakai apa? Ya kan? Laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Yang gampang aja deh. Rumus EPS. Rumus EPS itu
Ya kan? Laba bersih jumlah saham. Oh, oke. Ya, laba bersih dikurangi dividen dibagi rata-rata saham yang beredar. Ini rumusnya ya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ini EPS. Pakai ini. Nggak ada yang berubah kok harusnya. Sorry. Rumus EPS. Kan? Laba bersih jumlah saham. Iya. Laba bersih jumlah saham. Earning per share, EPS. Earning per share. Ada yang tak hapus ya. Harga saham per earning per share. Pakai ini aja ya, jumlah saham, laba bersih dibagi jumlah saham itu untuk mencari EPS. Ya. Saya masukkan di sini. Plus 4. EPS sama dengan jumlah saham dibagi laba bersih. Laba bersih dibagi jumlah saham. Laba bersih dibagi jumlah saham. Terus PR price per share nih sama ya. Pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Harga ini pakai ini. Harga pasar saham ya, harga pasar saham ya. Price per share ya. Pakai ini. Sama kan harusnya. Harga saham harga pasar saham. Ya, EPS-nya nggak ada di sini ya. Masa kehapus ya? Ya kan, ini kan cari PER-nya. Ini cari PER-nya. Kalau semisal untuk menghitung kapitalisasi pasarnya, ya sebagai penggantinya adalah EPS. Ya, EPS itu berarti kita kalau semisal nggak nyari ini, kita nyari ini sama nyari EPS saja. Kalau semisal kita nggak nyari EPS, ya kita cari PER juga, tapi menghitung market capitalization-nya. Ya. Makanya kan ini total pendapatan perusahaan sebagai pengganti EPS. Kita kalau semisal nggak menghitung EPS, ya berarti ada yang kurang di sini. Saya nggak memasukkan EPS. Oke. PR ya. Nanti teman-teman sambil cari referensi ya. Harusnya nggak ada yang berubah. PER terus earning ratio. Nah, PER P plus EPS. Toh. Oke. Ada yang lain? Monggo silakan, nggak apa-apa. Mungkin masih
belum selesai. Belum selesai untuk materi 4-nya. Silakan teman-teman. Monggo silakan. Kalau siapa? Mata kuliah pengganti ini harusnya mata kuliah apa? Yang kosong ini. Yang saya isi jamnya. Harusnya mata kuliah apa? Manajemen mutu kayak ya, Pak. Iya. Manajemen mutu. Oh ya. Manajemen mutu itu harusnya saya yang ngajar. Harusnya saya yang ngajar. Tapi kalau nggak salah di hari Jumat ya, saya lupa, bukan hari Kamis. Nah, saya juga sudah nyiapin materi kan. Manajemen mutu ini kan saya sudah menyiapin materi. Ya, nah, ternyata berubah, ya sudah, nggak apa. Manajemen mutu itu menarik sih teman-teman, berhubungan sama ya itu, kalau kita mau memiliki value, ya kita kejar ISO yang secara mutu itu diakui oleh lembaga independen, kita bisa kejar di situ. Intinya manajemen mutu itu nggak jauh-jauh sama alur kerja perusahaan. Ya kalau misal teman-teman nanti sudah menemukan judul TA-nya, kejar aja di flowchart itu manajemen mutu di sana. Alur kerjanya sudah ada, standar operasional prosedur sudah jalan nggak di lapangan. Nah, kalau nggak jalan di lapangan, berarti manajemen mutunya nggak jalan. Manajemen mutu itu satu orang, satu divisi itu harus ada penanggung jawabnya. Nggak harus manajer divisi, tapi juga staff di divisi tersebut. Itu yang mereka yang mengukur mutu di perusahaan tersebut jalan apa tidak. Nah, ini kalau di manufaktur gampang ya. Di manufaktur gampang, divisi logistik, divisi produksi A, produksi B, itu pasti ada satu perwakilan. Nah, biasanya manajemen mutu itu penanggung jawabnya sama untuk kegiatan di hal yang berhubungan dengan safety ya, safety ya. Jadi kayak HSE ya, HSE itu di dalamnya juga ada manajemen mutu. Karena biasanya kalau di kegiatan manufaktur mutu bagus itu ya selama nggak ada kecelakaan kerja itu udah mutu bagus. Produksi nggak over budget, over raw material, jadi pas ya. Kalaupun ada kelebihan atau kekurangan, toleransinya 0, berapa persen. Nah itu menarik kalau mutu. Ya, saya nggak tahu, pengalaman saya kan lebih banyak di manufaktur ya. Ya akhirnya ya mungkin ada rekan dosen yang lain yang memang lebih kompeten di bidang itu. Malah di pasar modal ini saya berdasarkan otodidak, bukan karena pekerjaan. Ya, bukan karena pekerjaan yang memang saya ada di industri perbankan, ngurus obligasi, saham, di sekuritasnya. Saya nggak ada pengalaman di perbankan, tapi pengalaman saya ya di manajemen keuangan itu ada. Nah, di manajemen keuangan kan diukur juga kan, perusahaan itu juga butuh modal itu bukan hanya dari pihak investor saja, tapi juga butuh dari pihak-pihak lain ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan. Kalau obligasi ini penanggung jawabnya atau pihak-pihak yang berkepentingan itu juga beda dengan saham. Nah, kalau ini di saham itu kan nggak ada pemeringkat ya, pemeringkat perusahaan. Adanya adalah gabungan atau kelompok saham-saham yang dengan tanda kutip memiliki value ya, kayak Kompas Group Kompas ya, Kompas saham gabungan Kompas, saham gabungan LQ45 ya, ini nggak ada yang memberikan peringkat ya, yang pasti memiliki value adalah siapa di sana. Nah kalau di sini di obligasi itu ada yang memberikan peringkat, pemeringkat ya, dikategorikan bahwasanya saham ini
kategori AAA atau di bawahnya segala macam. Nah, itu siapa yang memberikan pemeringkat? Ya, di dalam negeri ada ini, di lembaga pemeringkat internasional itu ada ini, Standard & Poor's. Ya, jadi sesuai enggak nih, layak enggak nih untuk obligasi tersebut dimiliki oleh masyarakat. Nah, mereka juga biasanya lembaga pemeringkat ini kebanyakan mereka itu punya kompetensi di bidang mutu. Kan obligasi kan berhubungan dengan surat hutang yang diterbitkan. Kalau kamu mau berhutang, kalau masyarakat mau membeli surat hutangmu, apa yang bisa mereka tawarkan selain obligasi, selain suku bunga tetapnya atau capital gain? Ada hal lain nggak? Ada mutu yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nah, ini lembaga pemeringkat ini, ya. Oke, tadi kan sudah masuk kategorinya. Yang masuk di pasaran itu ya rata-rata ya ini sih, kuat, sangat kuat, superior. Kan nggak mungkin yang memadai, lemah, segala macam itu dijual di masyarakat, ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sepertinya sudah lumayan ya yang nyerah. Lumayan yang nyerah. Di jam-jam udah mulai menurun. Mulai Kenapa, Mbak? jam-jam mulai goyah. Iya, soalnya kan masih Jumat, Sabtu kan masih ada kegiatan kan ya, ada kerja ya. Kalau hari Sabtu, saya kan Sabtu juga sampai 9:30. Kebetulan saya ngajar di manajemen keuangan internasional di Sabtu itu, Sabtu jam 3, sesi ketiga, dan itu kebanyakan mahasiswa transfer. Dan menurut saya mata kuliahnya juga menarik, manajemen keuangan internasional berhubungan dengan neraca perdagangan, bisnis internasional, investasi internasional. Ini menarik ya, nggak sekedar topik yang ada di materi, tapi juga perkembangan dunia internasional ini juga bisa kita bahas bersama. Nah, kalau pasar modal ini kan sebenarnya sudah dapatnya itu ya udah di manajemen keuangan satu, nah itu kan sudah ada pasar modal. Hanya saja tidak dihitung seperti ini kan, ada perhitungannya. Meskipun sebenarnya ada softwarenya sih sebenarnya, tapi kita coba cari dulu perhitungan secara manual itu seperti apa, kita pelajari bersama-sama. Ya sebenarnya ya gampang kok untuk menghitung itu, hanya saja ini kepakai nggak ya di lapangan. Ya, berdasarkan pengalaman saya sih nggak semuanya terpakai. Kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Beda kalau dulu-dulu berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, awal 2000-an, ya masih manual, masih menggunakan Excel, mengumpulkan data juga. Nah, sekarang kan udah kayak kita itu dibantu sama pihak-pihak yang ambil peluang di bisnis ini, ya kayak pihak ketiga segala macam. Ya, lumayan lah ya, kita bisa fokus sama hal yang lain. Oke, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya mungkin akan akhiri ya. Silakan mungkin. Monggo, silakan. Kalau saya teman-teman pakai aja obligasi dalam negeri itu ya, punya RI. Itu menurut saya sih penting ya, penting. Kalau swasta mungkin ya di saham aja ya, di saham aja. Oke, kalau di sini di perhitungan untuk mencari tingkat minat kita atau interest rate kita di bidang obligasi, itu kita juga bisa menghitungnya itu dari ini teman-teman ya. Boleh aplikasi, boleh software atau kalkulator, tapi pakai Excel aja udah cukup untuk mencari berapa tahun kita akan mendapat kupon berapa persen ya. Ya, terus berapa tahun kita mendapat keuntungan dari kepemilikan obligasi ini. Ya, contoh misal harganya adalah ini,
kita masukin tahunnya ke-5, kuponnya itu kita terimanya 4. Nah, ya, di total itu nanti kita terimanya itu berapa? Actualnya nanti setelah sudah selesai kontraknya. Kita terimanya 100. Nah, berarti persentasenya berapa nih? Kalau misal kita nambah tahunnya, ya, current price of 92 ini. Berarti kan 5 tahun 8 bulan. Ya, 5 tahun 8 bulan untuk mencari tahu annual coupon kalau semisal kuponnya itu 4%. Nah, ini hampir semuanya software ada. Ya, biasanya instrukturnya itu apa istilahnya ya, aplikasinya itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Nah, atau kalau nggak pakai kalkulator juga bisa, ya. Ini cara menghitungnya sih seperti itu, teman-teman. Untuk mengetahui nilai nominal. Nah, ini kan nilai nominal ya. Ini kan nilai nominal yang akan kita terima setelah kontrak itu selesai. Ya. Saya nggak pernah menggunakan rumus approx, cukup menggunakan ini saja. Gampang. Banyak sih sebenarnya kita bisa pakai rate ini ya, trial error ini itu bisa. Jadi berapa persen? Jadi kayak apa perhitungan berganda ya, istilahnya apa sih? Ya itu. Nah, ini bisa menggunakan trial error atau menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini ya. Yield to maturity kita bisa menggunakan ini. Nah, menghitungnya ya. Calculating ya, untuk mengkalkulate discount bound atau itu tadi sama sih, mau masukin apa Amazon ya, Amazon ya, ini menghitungnya seperti itu sih, gampang. Tesla, Apple, Nike, Amazon, Walmart, ya itu kita bisa pakai ini ya, Investopedia untuk mengetahui nilai dari maturity in years, atau menggunakan kalkulator atau dihitung secara manual. Ya, kan kita cari ITM. Nah. Ya, gitu kan. Tadi pengen tahu nih total keuntungan dalam satu kali kontrak itu berapa dari nilai obligasi tersebut. Kan nilai-nilainya kan sudah ada semua ya. Ya, kuponnya atau bunganya itu berapa, nilai awal kontraknya berapa, nanti pengembaliannya berapa, berarti kan di total ditambah bunga sama nilai awal. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan.